Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Dan semoga Anda semua tercapai cita-citanya, terwujud impiannya, harapannya. Dengan tanpa susah payah tentunya disertai dengan kasih dan cinta menyertai Anda sekalian. Juga semoga yang belum menikah mendapatkan jodoh ya. Mendapatkan jodoh. Nih bagi Aries nih. Nikah nikmat karaos haneut. Kiratanya begitu, dikira-kira tapi nyata. Kirata tuh dikira-kira tapi nyata. Nikah karaos haneut. Orang-orang tua dahulu itu telah menyusun ya tentang rumus-rumus pernikahan. Bulan untuk melangsungkan pernikahan itu dihitung. Nah, ini hebatnya orang tua dahulu itu ya. Jadi suatu kearifan, ilmu kebijaksanaan. Makanya terkadang masuk dalam ilmu hikmah, kebijaksanaan. Karena memang bersifat bijaksana. Mementingkan kepentingan orang banyak juga. Kan begitu, bijaksana itu termasuk mementingkan kepentingan orang banyak. Mengkhawatirkan, mencemaskan, kan begitu ya. Bagi yang masih suka memakai perhitungan pernikahan, ini ada baiknya ya, menurut saya. Kalau saya masih suka, senang ya. Masih senang tuh dengan perhitungan. Tetap hati kita berserah kepada Yang Maha Kuasa ya. Berserah diri. Hanya perhitungan itu perlu, karena perhitungan itu separuh kehidupan. Itu yang mesti dipahami. Uang saja kita hitungkan ya, betul. Apalagi seperti bulan untuk melangsungkan pernikahan ya kita hitung yang baiknya, yang buruknya di mana, yang baiknya di mana ya kita mencari yang baik. Mudah-mudahan saja. Nah, itu jadi doa. Dipahami tidak? Itu jadi doa perhitungan itu. Ketika kita berharap yang terbaik, berharap yang baik, itu seolah-olah doa. Itu seolah-olah doa. Nah, saya sengaja mengumpulkan. Kemudian saya ketik begitu. Tapi tidak diperjualbelikan ya. Ini kalau ada yang mau mengambil manfaat silakan, yang tidak apa-apa. Ini melalui bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jadi tahunnya dihitung melalui tahun dalam bulan Hijriah. Dalam bulan Hijriah ya. Bila pada bulan melangsungkan pernikahan, bila pada bulan Muharram nih Aries nih. Karena Aries nih terlihat nih pengen menikah ya, yang belum menikah. Kenapa saya membuka tentang ilmu ini? Karena saya melihat dengan kata hati saya melihatnya ya. Dengan mata hati. Saya melihat dengan mata hati Aries
yang belum menikah ada kepengen untuk menikah. Salam Alian, salam kopi hitam. Teh manis ini. Kopi hitamnya sudah dingin. Bulan melangsungkan pernikahan. Bila pada bulan Muharram, maka akan berakibat banyak keributan. Bila pada bulan Safar, maka akan berakibat akan banyak hutangnya. Kalau menikah nih pada bulan Safar katanya akan berakibat banyak hutangnya. Bila pada bulan Rabiul Awal maka akan berakibat mengalami mati salah satu di antara kedua mempelai. Bila pada bulan Rabiul Tsani, yang terkadang disebut Rabiul Tsani ini Rabiul Akhir ya, maka akan berakibat terjadi percekcokan dan pertengkaran sehingga menimbulkan perkataan yang jelek dan menyakitkan hati. Bila pada bulan Jumadil Awal akan berakibat mengalami kerugian. Bila pada bulan Jumadil Akhir maka akan berakibat mendapatkan emas, perak, dan keselamatan. Bila pada bulan Rajab maka akan berakibat memperoleh banyak anak. Ini yang tujuannya menikah agar memperoleh banyak anak nih. Nikahnya pada bulan Rajab ya. Bila di bulan Ramadan maka akan berakibat banyak bencinya. Jika tidak maka sebaliknya yaitu banyaknya kasih sayang. Di bulan ini baik menikah. Nah, di bulan ini sebenarnya baik menikah ya, di bulan Ramadan. Bila di bulan Syawal maka akan berakibat banyak hutangnya. Jika tidak maka ia akan mengalami kelapangan. Di bulan ini baik menikah. Di bulan Syawal nih sebenarnya baik menikah. Bila pada bulan Dzulqa'dah maka akan berakibat sakit. Bila di bulan Zulhijjah insya Allah ditemui kebahagiaan. Nah, ini sekedar perhitungan ya, perhitungan. Dan kita menghargai, sangat menghargai dan mesti dihargai perhitungan seperti ini, yang perhitungan seperti ini. Karena siapa orang yang menghargai ilmu itu berarti dia memang sudah seolah-olah mencari terang. Ilmu itu kan cahaya. Terlepas dari baik buruknya bulan pernikahan ya, dari yang tadi saya sebutkan, terlepas dari itu semua, tetapi makna yang kita ambil atau hikmah yang kita ambil bahwa di sini ada kearifan orang tua dahulu, kepedulian mereka untuk kita, mewariskan kepada kita ilmu. Begitu ya, mewariskan kepada kita ilmu. Dan tentunya kita meyakini baik dan buruk tentu sudah ditentukan dari Tuhan ya. Dan kita percaya itu. Dan tetap dalam hal pernikahan tergantung kitanya juga. Usaha kitanya, ikhtiar kitanya. Tergantung kitanya, kita tujuan menikah itu untuk apa? Tujuan menikah itu. Karena terkadang tujuan itu bisa menjadi doa. Bisa menjadi doa.
Hikmahnya juga misalkan kita seperti dalam bulan Muharram maka akan berakibat banyak keributan. Nah, ini tapi kita menikah dalam bulan Muharram. Nah, sebelumnya kita tuh berlindunglah kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa dari banyaknya keributan. Dan semoga melimpahkan kepada kita kedamaian. Begitu ya. Itu manfaat doa itu kan itu. Dan kita menjaga dari keributan itu. Dipahami kan? Jadi ada peran kita untuk menjaga, ada peran doa untuk menolak, itu sudah tentu ya. Ada peran dari ilmu ini untuk menggambarkan. Ini kan sekedar gambaran, biasanya begitu mungkin, biasanya. Tetapi kan banyak hal-hal yang di luar kebiasaan, kan begitu. Atau seperti di bulan Syawal maka akan berakibat banyak hutangnya. Nah, kita menjaga gimana agar tidak banyak hutang nih, gitu ya. Kita menjaga agar tidak banyak hutang tuh gimana? Ketika kita melihat perhitungan ini, wah kalau menikah di bulan Syawal, tapi baik menikah, tapi bakal banyak hutang. Nah, kita cara mengelolanya gimana agar tidak banyak hutang, begitu kan? Nah, bila pada bulan Ramadan maka akan berakibat banyak bencinya. Nah, kita berlindung dari kebencian diri kita. Ya kan? Kita menjauhi kebencian itu. Sementara misalkan kita menikah di bulan Ramadan kan baik untuk menikah karena ada juga banyaknya kasih sayang untuk menikah di bulan Ramadan ini. Adanya kasih sayang. Tetapi di sisi lain berakibat banyak bencinya. Nah, kita berlindung dari keburukan bencinya itu. Dan kita menanamkan kepada diri kita mensugestikan kasih sayang untuk istri, untuk keluarga. Begitu ya. Dan tetap kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa dan berbuat baik untuk menolak keburukan. Jadi kebaikan itu kan untuk menolak keburukan. Jika kebencian itu kan suatu keburukan, maka tolaklah dengan kasih sayang, karena kasih sayang itu kebaikan, kan begitu ya. Nah, begitu. Saya waktu itu menikah pada bulan Rabiul Awal. Kalau di sini pada bulan Rabiul Awal maka akan berakibat mengalami mati salah satu di antara kedua mempelai. Nah, kita meyakini bahwa kematian itu kan suatu hal yang pasti ya. Suatu hal yang pasti. Nah, kita untuk menyadarkan diri kita ya, kita berbuat baik selagi hidup begitu ya. Ini penyadaran, ada proses penyadaran juga. Begitu. Semoga sehat selalu ya.